Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Raja Adriel Anugrah Barus, mahasiswa BINUS online dengan jurusan Bisnis Manajemen. NIM 2702473251. Pada era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas bisnis telah memanfaatkan teknologi informasi. Persaingan bisnis tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga, tetapi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan pengalaman, serta menghasilkan keputusan yang lebih tepat menjadi salah satu pusat perhatian dunia. AI atau kecerdasan buatan telah digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft, Netflix, hingga berbagai perusahaan lokal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing buat mereka. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana AI dapat membantu meningkatkan kinerja di dalam dunia bisnis digital, manfaat yang diberikan, contoh penerapannya, serta tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam implementasinya. Setelah menonton video tentang pemanfaatan AI untuk meningkatkan bisnis digital, penonton diharapkan untuk dapat 1. Mengerti konsep dan fungsi AI dalam bisnis digital. Kedua, memahami manfaat AI bagi perusahaan. Ketiga, mengidentifikasi penggunaan AI dalam berbagai aktivitas bisnis. Keempat, menganalisis dampak penggunaan AI terhadap performa bisnis. Dan yang terakhir, mengerti tantangan dalam implementasi AI. Pada slide kali ini, kita akan membahas pengertian artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. Secara sederhana, AI memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, memahami informasi, dan membuat keputusan secara otomatis. Jika pada sistem komputer tradisional semua instruksi harus diprogram secara detail, maka AI dapat belajar dari pengalaman dan data yang tersedia untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan Google Maps, aplikasi tersebut dapat memberikan rekomendasi rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas yang real time. Hal ini juga menunjukkan kemampuan ini merupakan salah satu bentuk penerapan daripada AI. Contoh lainnya adalah rekomendasi film di Netflix, rekomendasi video di YouTube, ataupun chatbot yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan tanpa bantuan manusia. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, AI menjadi teknologi yang sangat berharga dalam mendukung berbagai aktivitas bisnis. Peran AI dalam bisnis digital. Dalam bisnis digital, AI memiliki peran yang sangat luas dan strategis. Peran pertama dalam itu adalah otomatisasi proses bisnis. Banyak pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem AI, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja. Peran kedua adalah analisis data. AI mampu mengolah data dalam jumlah besar dan menghasilkan informasi yang berguna untuk perusahaan. Peran ketiga adalah personalisasi layanan. Saat ini, pelanggan menginginkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. AI dapat membantu perusahaan memberikan rekomendasi produk dan layanan yang lebih personal terhadap pelanggan. Peran keempat adalah prediksi AI. Prediksi AI dapat memprediksi tren pasar, permintaan pelanggan, dan perilaku konsumen berdasarkan data historis mereka. Dengan berbagai kemampuan tersebut, AI membantu perusahaan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Pada slide kali ini, kita akan membahas manfaat AI bagi perusahaan. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerapan AI. Pertama, peningkatan efisiensi operasional. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Kedua, pengurangan biaya operasional. Dengan otomatisasi proses, perusahaan dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas untuk perusahaannya. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. AI memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang cepat dan responsif selama 24 jam. Keempat, peningkatan akurasi pengambilan keputusan. Karena keputusan didasarkan pada analisis data yang lebih komprehensif. Dan selain itu, AI juga membantu perusahaan mengidentifikasi peluang bisnis baru dan meningkatkan daya saing di pasar. Pada slide kali ini kita akan membahas AI dalam pemasaran digital.
Salah satu area bisnis yang paling banyak memanfaatkan AI adalah pemasaran digital. Saat ini, perusahaan tidak lagi mengandalkan promosi yang sama untuk semua pelanggan. AI dapat memberi kemungkinan untuk perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi setiap individu. Sebagai contoh, ketika kita membuka aplikasi e-commerce, sistem akan menampilkan produk-produk yang berbeda untuk setiap pengguna. Hal ini terjadi karena AI menganalisa riwayat pencarian dan pembelian pengguna. AI juga memberikan iklan digital. Iklan digital ini dapat dioptimalkan melalui sistem. Melalui sistem optimalnya di iklan digital ini, perusahaan dapat menentukan target pelanggan yang paling potensial, sehingga biaya pemasaran menjadi lebih efisien. Selain hal-hal di atas, chatbot berbasis AI menjawab pertanyaan pelanggan kurang lebih selama hampir setiap harinya, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi beban kerja untuk customer service bagi perusahaan. Pada slide kali ini, kita akan membahas AI dalam manajemen pelanggan. Pelanggan merupakan aset terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman terbaik buat mereka. AI membantu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk mengetahui preferensi, kebiasaan, serta tingkat kepuasan untuk mereka. Melalui analisis-analisis tersebut, perusahaan dapat memberikan penawaran yang lebih relevan dan personal terhadap pelanggan. Sebagai contoh, layanan streaming seperti Netflix menggunakan AI untuk merekomendasikan film-film yang sesuai dengan minat penggunanya. Pendekatan seperti ini membuat pelanggan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan terhadap perusahaan. Pada slide kali ini kita akan membahas AI dalam operasional bisnis. Dalam operasional bisnis, AI mampu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk mengelola inventory secara otomatis. Sistem dapat memprediksi kapan stok akan habis dan kapan harus melakukan pemesanan kembali. Dalam bidang logistik, AI mampu membantu menentukan rute pengiriman terbaik sehingga menghemat biaya, transportasi, dan waktu pengiriman. Di sektor keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Dengan demikian, AI tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu perusahaan mengurangi risiko-risiko operasional pada perusahaan mereka. Kali ini kita masuk ke pembahasan AI untuk analisis data dan pengambilan keputusan. Keputusan yang baik harus didasarkan pada data yang akurat. AI memungkinkan perusahaan menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan manusia. Melalui teknologi machine learning dan business intelligence, AI dapat menemukan pola yang mungkin sulit ditemukan secara manual. Sebagai contoh, perusahaan dapat memprediksi produk mana yang akan paling diminati pelanggan pada periode-periode tertentu, sehingga dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan pasca produksi. Dengan bantuan AI, kepuasan bisnis dapat menjadi lebih objektif, cepat, dan akurat. Pada slide kali ini kita akan membahas tantangan implementasi AI. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi AI juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangannya apa saja? Tantangan pertama yaitu adalah kualitas data. AI hanya akan menghasilkan analisis yang baik jika data yang digunakan berkualitas tinggi. Tantangan kedua adalah biaya investasi yang cukup besar, terutama pada infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia untuk menggunakan dan membuat AI. Tantangan ketiga adalah keamanan dan privasi data. Hal ini akan menjadi sangat penting bagi perusahaan dan sangat penting bagi pelanggan, dan perusahaan dan pelanggan harus memastikan bahwa data mereka dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, terdapat pula tantangan etika terkait penggunaan AI, seperti transparansi sistem atau potensi bias dalam pengambilan keputusan. Hal-hal di atas menjadi salah satu tantangan implementasi dalam penerapan AI bagi perusahaan. Pada kali ini kita akan bahas strategi sukses implementasi AI. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari AI, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat. Pertama, perusahaan harus menentukan tujuan bisnis yang jelas sebelum mengimplementasikan AI. Kedua,
Perusahaan perlu memastikan bahwa data yang digunakan berkualitas dan dapat diakses dengan baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Ketiga, perusahaan harus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu bekerja sama dengan teknologi AI. Dan yang terakhir adalah perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi AI memberikan hasil sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa AI merupakan teknologi yang memiliki peran penting dalam transformasi bisnis digital. AI membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan pelanggan, mengoptimalkan pemasaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diberikan jauh lebih besar apabila diterapkan dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan AI menjadi salah satu faktor penting dan kunci bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan mencapai keberhasilan di era digital saat ini. Semoga materi dan video yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan serta pemahaman tentang pemanfaatan artificial intelligence dalam meningkatkan kinerja bisnis digital. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan pada saya di materi dan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.